Oke, selamat siang semuanya. Untuk siang ini, saya bakalan bahas soal out of the ordinary frontliner services, yang mana artinya pelayanan yang luar biasa dari seorang frontliner. Nanti kita bakalan bahas satu-satu ya. Apa aja sih sebenarnya yang harus kita perhatikan ketika kita sudah memutuskan untuk jadi seorang frontliner. Nanti ada video juga yang saya lampirkan. Teman-teman bisa lihat itu sebagai contoh atau tutorial gimana jadi frontliner yang paling the best lah. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini si Pak Fadli Ciptono bilang bahwasanya jasa atau layanan itu beda banget dengan barang fisik. Saya contohkan di sini ketika kita beli iPhone 16 Pro Max harga 25 juta misalnya, di situ kita bakalan bisa ngerasain manfaat dari iPhone tersebut lumayan lama ya mungkin sekitar 3, 4 atau 5 tahun bahkan lebih. Beda dengan jasa atau layanan. Teman-teman pasti sudah tahu toh, seperti tamu yang nginep di hotel kita cuma 1 malam. Nah, dia bakalan bisa ngerasain layanan atau jasa ya saat itu juga. Ketika tamu sudah check out, ya mereka bakalan udah nggak bisa ngerasain lagi jasa dari frontlinernya kata Pak seperti apa. Mereka pasti udah nggak bisa ngerasain. Kemudian juga beliau juga bilang, bila barang merupakan suatu objek, alat material atau benda yang bisa dilihat, disentuh atau dirasa dengan banyak indera, maka jasa atau layanan justru merupakan perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja atau performance atau usaha lainnya yang sifatnya abstrak. Jadi maksudnya jasa itu tuh benar-benar nggak kelihatan. Beda dengan barang fisik seperti itu. Kita ke slide selanjutnya lagi. Nah, sekarang kita bakalan bahas soal karakteristik dari pelayanan itu sendiri. Yang pertama adalah tidak berwujud, kedua tidak terpisahkan, ketiga bervariasi, dan keempat tidak tahan lama. Untuk nomor satu kita sudah bahas di slide sebelumnya. Jasa itu benar-benar tidak kelihatan, tapi cuma bisa dirasakan. Yang kedua tidak terpisahkan dari produk maksudnya. Kayak di hotel, ada kamar yang dijual, baru jasanya juga kita selipkan di sana. Tapi ada juga jasa yang memang berdiri sendiri. Contoh jasa massage yang dilakukan sama Mbak Ali atau Mbak Feby, contohnya ya. Nah itu benar-benar mereka jasanya berdiri sendiri dan juga sama, cuma bisa dirasain kejutannya ketika dilakukan. Setelah selesai ya udah kayak gitu. Kemudian nomor tiga bervariasi. Contohnya banyak banget. Jadi jasa itu juga kayak di luar ada jasa pengantaran makanan yang GoFood. Kemudian kayak di hotel kita lakukan biasanya untuk menawarkan barang. Ada juga menawarkan bantuan untuk di arrange kantornya. Itu. Jadi banyak banget untuk variasi dari jasa. Yang keempat tidak tahan lama. After effect dari jasa itu nggak lama banget. Saya beri contoh di The Omah Massage, setiap tamu pijat saya rasa bakalan ngerasain efeknya ya mungkin maksimal 1 hari setelahnya masih kerasa. Habis itu ya udah kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Kita ke slide selanjutnya ya. Nah sekarang kita bakalan bahas soal apa aja sih sebenarnya fungsi-fungsi dari front office. Yang saya sorot di sini di poin nomor satu, kita jadi kesan pertama dan sekaligus kesan terakhir bagi tamu-tamu yang menginap di hotel. Kalau misal kita gagal di sini, ya udah kita berarti nggak becus jadi seorang frontliner atau seorang front office. Ini alasannya kenapa kok saya tuh biasanya marah, sorry banget. Kalau misalnya kita itu nggak ada yang nawarin bantuan ketika tamu datang, kemudian nggak ada yang nge-greeting, nggak ada yang kasih welcome drink atau mengarahkan kamar. Itu karena kita sudah gagal untuk kasih kesan pertama. Jadi kalau misal tamu kesan pertamanya udah jelek, pastinya tamu itu mikir di awal aja udah jelek seperti ini, apalagi ke belakangnya pasti kamarnya kotor, makanannya gak enak dan lain-lain. Nah juga kita jadi kesan terakhir bagi tamu yang nginap. Jadi ketika tamu check out itu kita harus benar-benar take care ya. Jadi minta komen, kemudian bantuin barangnya ketika check out itu benar-benar harus dilakukan. Karena yang diingat tamu itu kebanyakan kesan pertama sekaligus kesan terakhir. Pernah lo kita dapat komen tamunya itu sampai nulis waktu awal datang aja dibaik-baikin, dibagusin, saya dibantuin barang-barangnya, tapi ketika check out nggak ada yang bantuin barang saya. Nah,
Padahal kan kita nggak ada maksud seperti itu, tapi tamu itu benar-benar menyoroti kesan pertama dan kesan terakhir. Lalu di poin selanjutnya, teman-teman bisa lihat di nomor 2, nomor 3, kemudian ada nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Di sini disebutkan sebagai pusat, pusat, lalu sebagai urat nadi, jantungnya hotel, dan semuanya hotel juga. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini menunjukkan seberapa vitalnya kita sebagai frontliner, apa aja yang harus kita lakukan. Kayak gitu. Nah, kemudian kita bahas di nomor 4. Ini tolong dibayangin ada tamu yang komplain ke kita, Mbak, Mas, kamarnya kotor. Terus kita bilang, oh iya, itu housekeepingnya bego bu, jadi nggak bisa bersihin kamar. Nah, kita kan nggak mungkin ya bilang seperti itu. Kita harus bisa menjaga hubungan tamu dengan departemen lain di hotel. Kita cuma bisa bilang, ibu terima kasih ya masukannya, kami mohon maaf banget. Jadi ibu selama menginap kurang nyaman. Hal ini akan jadi perbaikan buat kami. Seperti itu. Lalu nomor 8, kita jadi pusat koordinasi pelayanan hotel. Mungkin sales marketing yang cari tamu ya, yang mendatangin ke hotel kita, tapi ya kita itu yang eksekusi. Contohnya di pagi hari, shift pagi, teman-teman selalu kirim data ke grup room division, mana aja kamar yang dikasih extra bed, baby cot, dan lain-lain. Itu kan adalah salah satu cara kita berkoordinasi. Kalau kita miss di sana, berarti kita lagi-lagi gagal sebagai seorang front office. Nomor 9, kontor informasi bagi tamu. Masih ada nggak yang kira-kira nggak ngerti kalau ke izin itu jaraknya berapa lama dan bukanya berapa lama? Kita itu benar-benar jadi pusat informasi. Kalau misal sebagai front office, that's why kalau kita ditanya sama tamu, kita nggak boleh bilang nggak tahu. Mentok-mentoknya kalau memang kita benar-benar nggak tahu, kita bilang bu, mohon maaf banget, akan saya carikan informasi segera mungkin, nanti akan saya update ke ibu atau bapak. Kayak gitu. Terakhir, nomor 10 adalah sumber informasi potensial bagi penjualan dan pemasaran hotel. Ada banyak ya yang bisa kita jual, yang terutama kamar, kemudian ada restoran, fasilitas kolam renang. Kemudian teman-teman juga sering kok membantu saya untuk jualan. Kemarin periode iftar kita juga sold banyak. Kemudian ada promo kantong platter. Nah, yang paling penting nih yang kita lagi-lagi sedang ketinggalan budget itu adalah upselling. Upselling kita lagi ketinggalan budget, jadi kita benar-benar harus fokus di sana. Jadi harus inisiatif untuk bisa upselling. Sekarang kita masuk di slide indikator kualitas layanan. Jadi indikator kualitas layanan ini ada beberapa poin, mulai keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, ataupun bukti fisik. Ketika kita bisa memenuhi 5 indikator ini, it kualitas layanan itu berhasil atau bakalan dapat nilai 10. Nah, tapi jika sebaliknya, salah satu aja dari ini kita nggak bisa penuhin, berarti kita masih belum bisa memenuhi dari kualitas layanan itu sendiri. Atau kualitas layanan ini dianggap gagal. Yang pertama adalah kehandalan. Seorang frontliner itu harus handal dalam menguasai pekerjaannya itu sendiri dulu, minimal ya. Baru kalau memang sudah handal bisa menangani pekerjaan di atasnya atau dari departemen lain. Saya berikan contoh, ketika tamu check out misalnya ada yang minta print out bill tapi kita nggak bisa. Tamu pasti bakal merasa kecewa. Padahal masnya ini, mbaknya ini adalah seorang frontliner. Tapi kok nggak bisa ya nge-print out bill? Alasannya apa? Pasti tamu bakalan merasa kecewa. Itu adalah contoh kecil. Ada contoh yang lebih besar, misal tamunya minta kamar yang berdekatan kayak gitu. Tapi dari seorang front office-nya atau front desk agent-nya tuh nggak handal, dia nggak bisa milih-milih kamar. Tentunya tamunya jadi kecewa dong, gara-gara hal seperti itu, human error lagi. Kemudian yang kedua adalah daya tanggap. Seorang frontliner atau front office itu harus punya daya tanggap yang sangat tinggi. Jadi kita nggak bisa sekedar nunggu orang minta ataupun nunggu dipanggil kita baru bergerak. Dulu saya pernah punya temen, ketika saya bekerja, dia itu ditanyain sama atasannya, kenapa kamu nggak bantuin atau nggak nawarin tamu itu buat dibawain barangnya? Dengan santainya dia jawab, orang dia nggak minta pak, ngapain saya inisiatif bantuin? Nah itu adalah pernyataan yang salah dari dia. Kalau seorang hospitality atau frontliner atau front office itu harus punya daya tanggap yang tinggi.
tamu belum minta, kita harus sudah aktif duluan, kita harus gerak duluan. Itu adalah poin dari daya tanggap. Yang ketiga adalah jaminan atau assurance. Ini saya lebih fokus ke keakuratan informasi yang diberikan ya. Contoh aja sih, contoh paling kecil. Jam request kita kan jam 6 sampai jam 10. Jangan sampai tamunya itu di info requestnya jam 5 sampai jam 8. Ngebuat tamu itu miss informasi. Tamunya nanti mau request jam 5 ternyata restorannya belum buka. Itu kan jadi kecewa ya. Keempat, empathy. Nggak semua orang loh bisa empathy. Ada orang yang apa ya, mungkin dia nggak punya kepedulian sama sekali dengan orang lain, ada yang seperti itu. Dan saya rasa orang yang kayak gitu, yang nggak punya rasa empathy, masih belum cocok untuk bekerja di frontliner atau di hotelier bahkan ya. Nah, karena apa? Kalian bayangin ada tamu yang check out kemudian bilang, Mbak, kamarnya kotor. Terus si orang itu cuma bilang, oh iya bu, kotor ya, oke, makasih. Nah itu kan nggak ada empati sama sekali. Dengan kita sebagai front office atau frontliner, kita punya tugas sebagai apa ya, pemberi kesan terakhir yang baik. Kita harus bisa selesaikan problem itu. Kita bisa bilang, bu, maaf ya, ini jadi ganggu kenyamanan ibu selama nginep di hotel kami, kayak gitu. Ibu, ini akan kami perbaiki ya. Terima kasih banget sudah berkenan menyampaikan ke kami. Itu salah satu contoh bentuk empati. Terakhir, bukti fisik atau tangibles. Jadi layanan atau kualitas layanan itu harus ada produk yang dijual lagi. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, sekarang di frontliner basic skill, beberapa poin mungkin ada di slide sebelumnya atau indikator kualitas layanan. Memang saya ambilnya ini dari sana, tapi saya di sini lebih banyak karena saya lebih detailkan. Grooming itu dari ujung kaki, sampai ujung kepala, teman-teman harus benar-benar perfect. Harus mandi lah minimal. Kemudian yang cewek pakai make up, rambutnya dicepol yang rapi, yang cantik. Kemudian yang cowok itu rambutnya yang rapi, nggak boleh berantakan. Itu basic grooming harus benar-benar diberikan yang terbaik. Karena kita kan harus jadi apa tadi ya, first impression yang baik lah, kasih first impression yang baik. Kalau kita groomingnya acak-acakan, tamu baru datang melihat kita itu udah ogah-ogahan gitu. Tapi kalau kita oke, cantik-cantik, ganteng-ganteng, bersih, tamu itu pasti udah ngerasa fresh positif lah, kayak gitu. Ini poin paling penting. Saya rasa tanpa perlu diingatkan, teman-teman harus bisa menjaga groomingnya sendiri. Yang merasa rambutnya sudah panjang, harus dipotong pakai pomade yang rapi, kayak gitu. Kemudian senyum. Sadar nggak sih, nggak semua orang tuh bisa senyum loh. Ada yang masih kesulitan. Dan juga yang paling penting adalah senyum sambil berbicara itu nggak semua orang bisa. Jadi ada orang yang kalau lagi berbicara ya udah bicara aja fokusnya sampai dia lupa kapan harus senyum. Nah sedangkan sebagai frontliner kita harus bisa menjalankan dua-duanya. Berbicara sambil senyum itu menunjukkan kita tulus melayani tamu itu. Yang rasa belum bisa senyum, ayo kita senyum dulu. Ketiga, eye contact. Ada orang juga yang pemalu, kadang takut, jadi dia nggak berani melihat dua mata tamu. Buat teman-teman yang mungkin ngerasa seperti itu, saya punya tips, kita bisa lihat di antara sini. Jadi kita bisa lihat tengah-tengahnya, biar kita nggak ngerasa canggung kalau memang kita melihat matanya tamu langsung. Nomor 4, greeting. Ya, seperti biasa kita sudah sering bahas. Nomor 5, body language atau bahasa tubuh. Jadi seorang frontliner kita harus punya bahasa tubuh yang baik. Dari cara berdiri, cara berjalan, kemudian mimik atau apa ya, face kita ketika lagi ngobrol, tangan kita ketika lagi ngomong sama tamu itu harus mencerminkan hotelnya, harus profesional banget pokoknya. Dan juga dari poin 2, 3, 4, 5 itu saya pernah bahas, kita punya teknik namanya 10-5-3. Jadi 10 langkah jarak tamu dari kita berdiri, dari jarak kita standby, kita harus sudah ready buat menyambut tamu. Bodi kita udah berdiri tegap,
kemudian mata kita sudah melihat ke arah tamu. Kemudian angka 5 maksudnya apa? Jadi ketika tamu sudah jarak 5 langkah dari kita harus senyum ke tamu. Dan angka 3 terakhir, ketika tamu jarak 3 langkah dari kita harus senyum dan berikan greeting. Jangan terlalu jauh ya, jarak tamu masih 10 langkah, tapi kita sudah greeting. Kita jadi teriak-teriak di sana. Kemudian nomor 6, communication skill. Communication skill terlihat simpel, tapi nggak bisa dipungkiri, sometimes masih ada kita yang harus improve. Yang pertama adalah cara mendengarkan. Kadang nggak semua orang itu apa ya, good listener lah. Ada yang mungkin pendengarannya agak terganggu, itu mereka saya rasa kurang cocok untuk bekerja di front office, karena mereka nggak bakalan bisa ngertiin apa yang disampaikan sama si tamu gitu. Jadi kalau kita bicara soal communication skills, kita harus bisa jadi pendengar yang baik dulu. Kita harus siap mendengarkan semua informasi dari tamu tanpa memotong sama sekali. Kemudian soal bahasa, kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa dicampur dengan bahasa Jawa. Kemudian dari volume suara tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan, tapi sedang dan enak didengarkan. Lalu ada intonasi. Sometimes orang tuh ngomong secara flat aja, jadi dia itu nggak bisa mainin intonasi. Kapan sih harus agak tinggi, agak melambai sedikit, agak diturunin sedikit. Kita tuh kalau mau nunjukin empati ke tamu, kita harus bisa memainkan volume, intonasi, bahasa, dan lain-lain. Itu bagian dari communication skill. Kemudian kalau kita udah bicara pakai bahasa Inggris, ya pastikan kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan sama tamu dalam bahasa Inggris ya. Dan juga kita juga harus bisa berbicara dengan bahasa Inggris yang baik dan benar. Syukur-syukur grammarnya perfect, itu malah oke banget. Kayak gitu. Lalu juga sebagai seorang frontliner, kita harus terbiasa untuk berkomunikasi via via email atau via WhatsApp. Kita harus bisa bikin teks yang mana sopan dan seakan-akan ketika tamu membaca itu bisa tahu kalau kita itu orangnya ramah dan profesional. Hal simpel seperti penulisan huruf kapital di depan itu kan harus gede ya. Kemudian nama tamu, misal namanya Sally, S-nya harus gede, contohnya seperti itu. Jadi jangan sampai kelewat. Kemudian saya juga pernah arahkan kalau misal nulis pesan di WhatsApp, terakhir dikasih emoji, itu untuk mencerminkan bahwasanya kita itu ramah. Tujuannya seperti itu. Masuk di nomor 7 dan nomor 8, ini sebenarnya hampir jadi satu. Kita harus punya inisiatif tinggi dan juga punya rasa empati yang tinggi. Jadi frontliner harus punya poin nomor 1 sampai poin nomor 8 ini minimal ya. Kita masuk ke tes selanjutnya. Di sini kita bakalan bahas mungkin beberapa komentar tamu yang kurang menarik untuk dibaca, dan dari beberapa komentar ini yang disorot adalah pelayanan. Seperti Mister Bangardi, katanya pelayanan buruk, request clean up jam 13 tapi baru di pull up jam 18.23. Ini benar-benar nggak becus, mulai dari si frontlinernya sampai si housekeepingnya itu sendiri. Kemudian dari Mister Handi yang disebutin apa hotel dengan pelayanan buruk, katanya nggak ada satupun bellboy yang membantu bawa barang kami. Kemudian saat kesulitan cari kamar, bertemu dengan petugas nggak diarahin, tapi malah dibilang nanti ada petunjuk kayak gitu. Itu kan nggak masuk akal, nggak ada hospitality-nya sama sekali, nggak ada empathy, nggak ada inisiatif, kemudian nggak bisa kasih kesan pertama yang baik. Nomor 3 di sini, komen ketiga juga hampir sama. Ketika sampai di lobi, hujan deras, nggak ada yang nawarin lagi kayak gitu. Lalu di sini ini ada komentar bahkan sampai sebut nama. Ketika orang disebut sampai seperti ini, itu berarti dia benar-benar kacau banget. Dia dikomentarin mulai dari keramah-tamahan, gak ada senyumnya. Terus ini juga ada soal communication skill ya.
Di sini dibilang check out maksimal jam 12, tapi jam 11.36 udah disuruh cepet-cepet check out. Katanya kasihan housekeeping. Sebenarnya nggak masalah di cepet-cepet, tapi bahasa yang dipakai itu seperti apa. Lagi-lagi kita harus profesional dan kita harus pakai bahasa-bahasa yang tidak apa ya, biar tamunya tuh nggak ngerasa kalau disuruh cepet-cepet check out. Yang biasanya kita lakukan sih kayak courtesy check out, kita bilangnya Bu, nanti saat check out apa butuh bantuan troli ya. Kita kan menyindir secara halus tuh, itu maksud saya. Kemudian juga ada komentar ini nih, dari awal check-in nggak ada tuh greeting yang enak dipandang mata. Maksudnya apa berarti? Dia lagi-lagi gagal buat kasih first impression yang oke. Kemudian di sini ada kalimat komentar dari Ibu Dwi. Dia sudah bilang bagus sih sebenarnya, tapi ada sayangnya, staff kurang responsif. Lagi-lagi kalau udah oke, tapi pelayanannya kurang oke, ini kurang responsif atau kurang inisiatif, ya jadinya jelek gitu komentarnya. Teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, ini komentar. Nah, yang terakhir di sini ada komentar yang masuk cuma bilang resepsionisnya kok cemberut semua. Bahkan resepsionis yang cemberut pun disorot sama si tamu. Alasannya kita harus rawat senyum ya, oke. Nah, setelah ini kita bakalan lihat beberapa video. Video ini anggap aja video tutorial. Jadi teman-teman tolong diperhatikan dengan detail apa aja sih yang harus kita lakuin di video-video itu. Nanti harapan saya bisa langsung dipraktekin ketika teman-teman kerja di hotel. Langsung aja ya. Good morning. Welcome to the Transnational Hotel. What can I do for you? Good morning. My name is Tom Sanders. I have a reservation for a single room for 3 nights. All right, Mr. Sanders, let me pull up your reservation. I can't seem to find a record of your booking. Did you book the room directly through us, or do you use a hotel reservation service or a travel agent? Well, I booked it directly through you. I've already also paid a deposit on the first night. I have a reservation number if that helps. Yeah, sure. Can I see that, please? Thank you. Oh, I see. Maybe there was a glitch with the booking system. Well, we don't have any more single rooms available, with the exception of one adjoined room, but you would then be right next door to a family with children, which might get noisy. But that's not a problem. I can upgrade you to one of our business suites. They all come with jacuzzis. Oh, that sounds nice. But how much more is that going to cost? That would, of course, be at no extra charge to you. Oh, well, thank you. My pleasure. What about the wireless internet? Oh, it's really easy. This is your access code and instructions on how to use it. If you have any problems, feel free to call the front desk. And this is a list of all the hotel amenities, like the gym and the indoor pool. Oh, thank you very much. You're welcome. Has the valet already taken your car, or will you be needing a parking pass? Oh, I don't have a car. I took a taxi direct from the airport. Oh, all right. Could I have some form of ID, please? And could you just fill out this registration form? Sure. Here's my driver's license. Thank you. Oh, you're from San Francisco. Yes, I am, all the way from the West Coast. I hope you had a good trip. Yes, I did, thank you. The flight was long, but it was smooth, and I slept almost the whole way. Oh, and is this your first time in the Big Apple? Yes, it is. I have a business conference to attend, but I'm looking forward to getting some sightseeing done as well. Well, I'd be more than happy to give you some sightseeing tips if you need any. Thank you. All right, I've got you all checked into your room. This is your room key. You're in room 653. Just take the elevator on the right up to the 6th floor. When you get off the elevator, turn right. Your room is at the end of the corridor on the left-hand side. Just leave your suitcase here and the bellboy will bring it up. Great. Well, thank you very much. If you need anything, please feel free to dial the front desk. Enjoy your stay. Thank you. You're welcome. Ya Bapak, laksanakan aman. Nanti aku coba sampaikan ke tim juga untuk revisinya. Info selanjutnya aku sampaikan ke Bapak. Baik. Oke Bapak, udah malam Bapak istirahat. Sehat selalu, mari. Itu bukan genit.
Itu bukan genit, caper, atau basa-basi, itu ilmu. Namanya adalah smiling voice. Jadi di dunia komunikasi alias ilmu komunikasi ada yang namanya kamu ngomong tuh sambil tersenyum dan seolah-olah gembira. Fungsinya apa? Fungsinya supaya pesannya sampai dengan baik ke audiens, customer, atau klien kamu. Apalagi kalau kita perintis, uangnya pas-pasan, jadi budayakan berbicara dengan menyenangkan. Ini aku lagi nggak pakai smiling voice. Ini aku lagi pakai. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah cara orang menerima. Kita terlihat lebih tenang, lebih meyakinkan juga. Itu ilmu. Jadi jangan apa-apa dijudge. Apaan sih? No way. Komunikasi itu bisa menambah saldo kamu. Good afternoon. Ini selamat apa? Selamat siang. Good afternoon, sir. Drasol Dining. How may I assist you? Okay. I will order ya. Okay. And please. Yes, sir. Okay. In bahasa Inggris aja ya. Okay. Do you have Okay, sir. do you have favorite do you have a favorite food in here? Apa sih namanya? Do you have amazing food here? Yes, we have from starter, main course, until the dessert, sir. Okay. So, Main course. What you have main course? You want Indonesian food or Western food? Oh, sir? Western, yeah, Western, because I am Europe. Okay, we have soto brand Australian Prime, sirloin Australian Prime, rib eye Australian Prime. Apa wagyu itu? beef. Apa itu? Coba kau jelaskan dulu apa itu? In Indonesia or in English, Bapak? In English dong. Actually, soto brand Australian Prime is steak. Okay. It will serve with the sauce. We have mushroom, black pepper, béarnaise, rosemary, or barbecue, and we serve it with the topping. And then Just one of next. I don't like. Next. okay. Asian food. Asian food. For the Asian food, we have Singaporean laksa. Apa itu? What's that? Singaporean laksa is spiced coconut curry noodle soup with fried bean curds, bean spread. Tom yum. Itu tom yum. It's like not tom yum, sir. Tom yum is spicy Thai chicken soup. Okay. here. You have tom yum? Yes, we have tom yum, Oh, but good. not tom yum as well. It looks like tom yum, Oh, but it- actually it's spicy Thai chicken soup. Indonesian food ada? Yes, sir. We have Indonesian food. We have soto Makassar, soto Betawi, nasi goreng, sop buntut, Sop buntut. Yang paling mahal mana? Sop buntut. sop buntut, sir. Sop buntut berapa sop buntut di sini harganya? Sop buntut. Oh iya. 210. 210.000 itu masih murah. Di hotel yang lain ada yang 450.000. Minumannya, the drinks. Yes, we have alcohol, non-alcohol, coffee, non-coffee, and juice as well. Okay, juice please. Yes, we have some kind of juice. What kind of juice do you want, sir? Jus apa ya? Jus apa? Jus yang fresh juice. Jus kedongdong ada? We don't have any kedokdok juice, sir. I am sorry. Jus kedongdong. Maybe it's good recommendation for us. Jus nangka seberang ada? Halo? I apologize, sir. We don't have any juice. Oke. Kind of juice. Ya udahlah. Like watermelon juice, pineapple juice, or mixed juice. Oke. So Mix juice apa aja? Mix juice. it depends to your request, sir. Okay. So you can yes. Yes. Oke. Ini aja. Ya udahlah, nasi putih sama kecap ada. Don't like ya, don't love. Apa sih namanya? Jangan ketawa ya. I'm not loud, sir. Ya, tadi gitu kayaknya. Nasi putih sama kecap ada. Yes, we have, sir. Okay. We have steamed rice. Oke, steam rice with ketchup, oke? Minumnya air putih hangat ada. Yes, sir. Of course, we have warm water and Oke. steamed rice. Oke. Udah itu aja ya. So let me repeat the order, sir. Okay. One steamed rice and one hot water, and it will be sent to your room at 6:07. Oke. Makasih ya.
Nggak ada, udah itu aja lah. Aku punya itu sambal teri, nanti pakai sambal teri aja aku makan, ribet kali makananmu. Udah ya, thank you, bye. Thank you, sir. You can let me know if you need something else. Oke, ya. Thank you. Ramah ya, dia tetap ramah. Full day meeting package 35 packs pagi sampai sore. You set spanduk. Spanduknya menyusul kan? Ya, spanduk garisnya. Oke. Oke, let's go. Nah, di video yang terakhir kita putar ada apa tuh kayak parodi ya, POV ketika loyal customer datang. Itu maksudnya adalah si frontliner sudah tahu kebutuhan tamunya itu apa aja sih sebenarnya. Jadi tanpa tamunya bilang, si frontliner sudah tahu. Nah, semua frontliner harus seperti itu. Contoh kayak kita tamunya Pak Edwin ya, misalnya Pak Edwin, kalau check in itu kan kita pasti udah masukin luggage-nya, laundry-nya udah dimasukin, atau kadang kita juga kasih cat lamp di kamar. Itu adalah salah satu inisiatif kita untuk memberikan servis yang wow. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita bahas komentar yang jelek-jelek, kita sekarang bakalan bahas komentar yang bagus-bagus nih. Di sini saya ambil contoh di properti sebelumnya. Sebenarnya kita juga sudah sering di sini, tapi masih perlu diperbaiki karena masih belum rata. Terakhir ada beberapa orang yang dapat, tapi perlu lebih konsisten lagi. Kenapa sih kok saya perlu sampai ada orang ini disebut-sebutin kayak gini nih? Karena menurut saya ketika orang disebutin, dia tuh sudah all out banget buat ngasih pelayanan yang terbaik kayak gitu. Dan tamu sampai mau nulis namanya itu berarti tamunya udah di servis yang bener-bener gitu. Oke, di sini kita bahas beberapa aja ya. Ini contoh ada Mbak Cantika, Mbak Imi, Mas Magi sangat membantu kami. Stafnya baik dan ramah, cepat sekali pelayanannya. Terima kasih Kak Cantika dan Kak Imi. Ada beberapa lagi. Ada penyambut tamu di area lobi, Mbak Vivi namanya. Dia berpakaian daerah sambil menyapa siap tamu dengan ramah, sangat membantu dalam memberikan informasi. Jadi harapan saya kita tuh bisa disebut seperti ini on daily, dan hampir semua orang harusnya bisa disebut seperti ini. Nggak kerasa kita sudah sampai di slide terakhir. Harapan saya teman-teman semuanya baca satu persatu, dengerin penjelasan saya. Sorry saya ngasih penjelasannya via video seperti ini karena keterbatasan waktu di operasional. Ketika briefing kita cuma ada waktu beberapa menit dan juga pesertanya selalu cuma sedikit. Nah, ketika saya kasih materi dengan seperti ini, saya rasa semua orang di rumah ketika free itu bakalan melihat video ini. Dan juga ini ada pesan, jangan cuma diangan-angan tapi harus dilakukan ya. Nantinya juga teman-teman yang nge-skip video ini pasti bakalan ketahuan kok. Karena nantinya saya juga bakalan bikin semi ujian lah. Apa aja sih yang sudah kita bahas, dan yang nilainya jelek itu berarti dia nggak baca. Ya, gitu. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya.